Video ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Solusi Monitoring Indonesia dengan Indosurta. Halo sahabat survei, kembali lagi bersama saya dengan Arif. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Alfat. Ya, saya ditemani oleh Bapak atau Abang ini. Nah, Panggil apa ya? Bang Alfat aja. Boleh. Oke. Soalnya dia masih muda sih. Oh, kan juga masih muda, Arif ya? Siap. Oke, nih buat rekan-rekan survei. Nah, kali ini kita akan membahas Leica Disto X4 nih. Iya, betul, Leica Disto 4. Ini adalah Leica Disto terbaru dengan komplit, ada hard case, ada tripod, ada adapternya juga di dalamnya. Nah, dan ini adalah teknologinya teknologi masa kini ya. Betul. Sudah bisa support aplikasi. Nah, penasaran kan seperti apa? Mari kita unboxing saja. Oke. Baik, Pak, mari kita buka ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini adalah, mungkin pertama kita lihat dulu, ini adalah boxnya. Boxnya boleh. Kurang lebih dimensinya seperti ini, warnanya hitam. Di depannya ada biasa logo Leica. Ya. Kalau dari packagingnya sendiri, kita lihat Mantap cuman sekali kuat ya, lumayan ya. Kuat ini. Bisa. Ini namanya juga hard case ya. Ya, betul. Bukan hard case namanya kalau tidak kuat. Oke, langsung aja kita buka. Langsung buka. Wow. Mantap. Silahkan satu-satu ya. Oke. Ini banyak isinya soalnya. Oke, kita ambil deh satu-satu. Mulai dari yang pertama, ini adalah tripodnya. Nah, ini yang kita pakai sebagai kakinya kalau nanti kita melakukan pengukuran ya, ya. Betul. Terus tidak lupa ini ada adapternya. Ini adalah adapter yang bisa diputar secara horizontal dan vertikal ya. Horizontalnya bisa 360 derajat dan vertikalnya juga bisa. Nah, ini bisa muter ya. Ini nanti kalau misalkan sudah dipasang di tripod, ini bisa muter 360 derajat. Dan untuk vertikalnya juga bisa muter ya. Tapi ini tidak bisa 360 derajat. Nah, seperti ini. Dan ini adalah ada pemutar halusnya juga. Iya, untuk vertikal dan horizontal udah ada semuanya ya. Horizontal ada pemutar halusnya. Ini berfungsi banget supaya kita tidak untuk memfokuskan kamera ya. Iya, karena betul. kalau misalkan secara manual kan kita susah. Iya, biar stabil kalau kita mau melakukan pengukuran. Jadi ada bocoran nih. Leica ini ada kameranya. Oh iya, betul. Nanti kita bahas. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, unit dari Leica Disto X4. Kita perkenalkan kepada rekan-rekan semua, ini adalah Leica Disto X4. Bentuknya seperti ini ya. Ini menggunakan baterai AA ya. Iya, menggunakan baterai AA. Ada dua biji pakainya, dan kita bisa langsung pasangnya di belakang sini. Jadi bisa dibuka di sini, tinggal ditarik begini. Iya. Nah, seperti itu. Ini kebetulan menggunakan baterai. Oh jangan kita nggak di-endorse. Oke, nggak di-endorse. Oke. Leica Disto X4 ini sudah terinstall kamera, jadi ada kameranya. Ya, mempermudah kita dalam melakukan pengukuran. Mempermudah supaya nanti apa yang kita bidik itu lebih presisi. Iya, betul. Karena bisa dicek langsung dari kamera, dan kameranya bisa di zoom juga. Iya, kalau jangkauan EDM-nya sendiri sampai berapa? Nah, ini yang menarik dari Leica Disto X4. Jadi range untuk pengukurannya bisa nyampe 150 meter. Nah, makanya dikasih kamera supaya dari jarak 150 meter itu kita bisa ngepasin lah istilahnya ya, titik mana yang mau kita ukur gitu kan. Oke. Terus di dalamnya ini juga banyak sekali fitur-fitur yang
yang diupdate ya dari versi sebelumnya ya. Betul. Salah satunya juga dia sudah dilengkapi sensor tilting. Sensor tilting. Jadi kalau misalkan secara manual sensor tilting itu adalah bubble air. Ya, betul. Nah, tapi secara elektronik itu adalah tilting. Iya, jadi ketika kita melakukan pengukuran jarak, kita nanti bisa atur supaya dia bisa benar-benar datar posisinya. Bisa benar-benar datar. Karena kenapa? Karena ini sudah ada sensor sudut untuk betul. vertikal. Jadi penting nanti sudut itu harus benar-benar level. Ya, betul. Untuk posisi nolnya terutama. Iya, karena kalau kita mau melakukan pengukuran sudut ya, kita kan harus mengerti referensi datarnya ya sebelumnya. Nah, itu dia fungsinya. Nah, fungsi lain nih yang mungkin tidak ditemukan di Leica Disto seri sebelumnya yang tidak ada tilting dan juga tidak ada sensor sudut. Karena ada sensor sudut, Leica X4 ini bisa mengukur jarak horizontal distance, vertical distance, dan sudut distance. Betul sekali. Kayak total station ya. Iya. Cuma mungkin jangkauannya hanya 150 meter seperti itu. Iya, karena memang fungsi dari Leica Disto X4 ini memang ditujukan untuk lebih ke bangunan ya. Bangunan rumah seperti itulah. Iya, berbeda kalau sama total station emang outdoor yang jangkauannya luas. Ya, untuk membantu ketika kita menginstalasi rumah, atap, dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Ini adalah unit atau suatu tools yang saya kira akan sangat membantu. Betul sekali. Seperti itu. Nah, apalagi si Leica Disto X4 ini dia sudah dilengkapi dengan aplikasi A. Jadi bisa di-download di Play Store, teman-teman. Langsung aja dicari Disto Plan. Nah, nanti bisa kita konekkan menggunakan Bluetooth. Ya, begitu. Menarik. Terus kita langsung cek nyalakan ya. Nah, di sini langsung terlihat kamera. Jadi kita bisa tes, cek objek yang kita ukur, lasernya berada di titik mana, kan seperti itu. Betul. Dan salah satu yang menarik lagi nih, bahwa kameranya itu bisa di zoom sampai 4 kali. Ya. Coba kita langsung. Kita zoom 4 kali pembesaran 4 kali pembesaran. Keren, jadi objek jauh itu serasa terlihat dekat. Bagus ini karena kadang-kadang kalau misalkan mata manusia ada keterbatasan, tapi teknologi kamera dengan adanya zoom ini bisa sangat membantu. Dan ini adalah sensor dari sudutnya ada di kanan atas ya. Di sebelah kiri ada bar baterai, ada logo Bluetooth juga, dan tanda untuk posisi 0, karena posisi 0 ini Pak bisa di belakang dan juga bisa di depan. Iya, ya, bisa referensi dipilih. Ya. Bisa dipilih. Lalu Pak ini kan menunya banyak sekali nih, ya kan? Nah, ada menu untuk mengukur luas. Betul. Nah, ini menggunakan menu yang ini ya. Ini adalah menu untuk luas. Ada juga untuk mengukur volume. Itu yang menu kedua. Volume itu biasanya kalau luas itu panjang kali lebar, jadi hanya perlu 2 kali tembakan. Nah, kalau volume ditambah 1 tinggi, jadi panjang lebar tinggi. Nah, seperti itu ya. Iya. Ini juga. Nah, untuk volume ada lagi ini. Nah, pengukuran sudut ya. Untuk pengukuran sudut. Jadi dengan 3 tembakan ini kita bisa mengetahui sudut yang kita inginkan. Nah, kalau ini adalah untuk mengetahui tinggi suatu bidang, suatu objek, tapi objek tersebut sebagian terhalang oleh objek yang lain. Iya, betul. Nah, jadi kita semisal mau mengukur tinggi suatu bangunan, tapi di depannya itu terhalang oleh bangunan lain. Nah, dengan menu yang ini kita bisa mengukur tinggi bangunan tersebut hanya dengan menembak bagian
paling atas. Betul. Paling atas. Mungkin contoh kasusnya kalau kita mau mengukur tinggi bangunan, di mana bangunannya di depan itu ada pagar betonnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kan kita Jadi biasanya terhalang. terhalang ya. Jadi kita bisa langsung nembaknya, IDM-nya itu langsung diarahkan ke atap bangunannya, atap paling atas ya. Ya. Jadi nanti itu ketemulah jarak slope distance-nya. Jadi rekan-rekan, slope distance itu saya kira udah pasti sangat tahu. Jadi sudut apa? Jarak miring, jarak miring, dan ketahuan juga tinggi bangunan tersebut. Betul. Kok bisa begitu? Ya, karena ini sekali lagi seperti yang kita sampaikan di awal, ini sudah mempunyai sensor sudut. Itu kenapa bisa begitu? Iya, Karena makanya ada sudutnya, sensor sudutnya. iya, makanya dia bisa mengkalkulasikan Bisa dari mengkalkulasikan. jarak datar, kemudian dikombinasi sama sudut, akhirnya bisa dapat Yes. ketinggiannya gitu. Seperti itu. Yang lain-lainnya ini, kalau ini sih nembak jarak secara direct ya, direct dari langsung secara horizontal. Kalau ini menu untuk sudut. Jadi kalau misalkan kita mau mengetahui kemiringan suatu bidang, nah bisa menggunakan menu yang ini, ditempel seperti ini. Nah ini kita bisa mengetahui ini posisinya sudah datar atau kurang bagaimana, ataupun kalau miring, kadang-kadang kan kita perlu bidang itu untuk miring, tapi miringnya berapa derajat, nah, betul. bisa tahu oleh ini, alat Iya. ini. Biasanya kalau di pembangunan yang konvensional biasanya kan pakai water pass yang bubble kayak air biasa ya. Nah, Kalau itu kan kita nggak tahu ya, karena mata kita kan Ya. tiap orang relatif beda-beda. kalau ini ada angkanya. Iya, kalau ini ada angkanya, jadi bisa kita baca dan pasti angkanya. Seperti meja ini apakah sudah datar atau tidak, kita bisa tes dengan menu ini. Ini belum datar, ini sekitar 0,20 derajat. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah menu untuk mengukur panjang suatu bidang secara horizontal yang ada di seberang sana. Dari sini. Iya. Keren. Contohnya kalau kita mengukur objek yang terhalang sungai, misalnya kita nggak bisa nyebrang saat Iya. itu juga, jadi kita bisa pakai alat ini. Terus, oh ya, Nah itu menarik, ini menu juga yang bisa terbaru stack out. ya? Ya, terbaru nih, bisa stack out. Nah, cuma bedanya kalau misalkan stack out menggunakan Leica Disto ini, ya kita user yang maju mundurnya. Iya betul. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini, jadi nanti kita tinggal masukin angka. Kita mau stake out dari acuan kita itu berapa meter. Kita masukkan di sini, kemudian langsung kita measure. Nah setelah itu baru kita nanti yang maju atau mundur gitu ya Ayah, untuk menentukan di mana sih letak jarak itu terhadap acuannya. Gitu. Misalkan kita mau menentukan jarak 5 meter. Hmm. Nah, objeknya disimpan, nah kita maju mundur 5 meter. Nanti kalau misalkan kurang suruh maju, kalau terlalu depan suruh mundur. Iya. Sampai pas. Iya. Ada ininya juga ya. Ada yang tampil nanti di notifikasinya. notifikasinya. Kita kurang maju berapa Kurang atau kurang berapa. mundur berapa. Nah, salah satu yang menarik juga dari Leica Disto X4 ini, ada beberapa menu yang hanya bisa dipakai ketika kita sambung sama tripodnya. Ya, seperti di sini, ini adalah menu-menu yang harus disambungkan di tripod. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini ya 1, 2, 3. Iya. Hanya bisa aktif kalau misalkan kamu beli yang sudah ada paket tripod. Iya. Jadi intinya kalau misalkan beli yang tidak ada paket tripod dan ini Adaptornya? adaptornya, ini menu tidak bisa dipakai. Betul sekali. Itu. Nah, oh ya, ini adalah menu satu lagi, yaitu menu untuk mengukur ketinggian pohon. Bisa juga diaplikasikan di bangunan sih. Oke. 2 kali tembak bagian bawah, lalu tembak bagian atas. Jadi Iya, betul sekali. kalau di Total Station saya mengingatkan ini menu REM ya. Oh iya ya. Remote Elevation apa tuh? Measurement. Iya itu. REM. Ya, Remote Elevation lah. Iya, betul. Keren. Nah, itu mungkin rekan-rekan
karena ininya tidak dipasang, jadi menu yang 3 ini mungkin sementara ini belum kita bisa sampaikan, atau mungkin saya bisa ngasih bocoran. Nah, kalau misalkan menu yang ini tuh adalah untuk mengukur panjang bidang miring. Diagonal. Jadi selain nembak horizontal, vertikal, slope, bisa juga bidang miring diukur dengan ini. Terus kalau ini kita bisa mengukur point to point dengan hanya menembak poin-poin tersebut dan langsung ketahuan. Ujung-ujungnya aja ya. Dari sini. Jadi misalnya kalau kita mau mengukur atap nih, kan atap kan biasanya segi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini tembak ke sini, tembak lagi ke sini. Nah, ini tuh langsung ketahuan jarak dari sini ke sini. Iya, betul. Dengan menu yang tadi. Ya, seperti itu. Dan kalau yang ini sebetulnya ketika dipasangkan di tripod, nanti itu akan meminta untuk melepelkan tilting dulu di menu ini. Jadi kita passing dulu baru dia mau beroperasi. Iya, nivonya harus benar-benar pas ya. Nivo tiltingnya. Nah, kalau ini kan nivo manual nih. Iya. Di alatnya sendiri ada nivo tilting. Iya, yang digitalnya. Nah, satu lagi yang kayaknya sangat berguna, ini kalau teman-teman misal mau cobain si Leica Disto X4 ini, terus bingung gimana caranya. Nah, di sini tuh ada fitur untuk menampilkan tutorialnya. Jadi, misal di menu yang pertama, kita mau mengukur luas, kita tinggal pencet aja yang tanda-tanya. Nah, di situ nanti pasti ada gambarannya gimana sih cara kita step-stepnya melakukan pengukuran. Menarik. Untuk dimiliki. Ya. Nah, Sobat Survei, kalau tadi kalian sudah menyimak penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di Leica Disto X4, nah sekarang kita akan mencoba melakukan setup dari Leica Disto X4. Nah, di sini udah ada tripod sama adaptornya, langsung aja kita setting. Nah, sekarang kita mau setup. Pertama, tripodnya kita setting dulu. Lanjut kita pasang adaptornya. Oke. Dan ini bisa kita adjust sesuai dengan ketinggian yang dibutuhkan. Nah, dari sini kita bisa juga sesuaikan ketinggiannya dari nivo yang ada, supaya level ya. Nah, selanjutnya ini Leica Disto X4. Nah, ini langsung kita pasang. Nah, ini sudah terpasang. Nah, langsung kita nyalakan. Oke. Nah, Sobat Survei, jadi itulah cara melakukan setup dari Leica Disto X4. Nah, Sobat Survei, di sini saya akan tunjukkan beberapa menu yang hanya bisa digunakan ketika Leica Disto X4 dipasangkan dengan adaptornya. Yang pertama, ini adalah menu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran panjang atau pengukuran jarak. Nah, tapi jarak di sini yang kita dapatkan adalah jarak diagonal seperti ini. Nah, menu yang selanjutnya ini kurang lebih sama. Kita akan melakukan pengukuran pada bidang diagonal. Tapi data yang akan kita dapatkan adalah data berupa sudut. Pada menu terakhir ini kita bisa melakukan pengukuran luas pada bidang poligon. Pengukuran luas dengan menu ini biasanya dilakukan pada bidang yang memiliki lebih dari 4 titik sudut. Contohnya ketika kita ingin melakukan pengukuran luas dinding rumah. Nah, itu dia 3 menu yang hanya dapat digunakan pada Leica Disto X4 ketika dipasangkan dengan adaptor. Saya kira cukup ya, Pak Alpat ya. Ini bagi rekan-rekan yang mau membeli atau ingin memiliki alat Leica Disto X4 ini, teman-teman
bisa banget hubungi kita ya. Benar. Kontak dan linknya nanti mungkin akan kami taruh di deskripsi. Ya, atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman pakai alat Leica Disto X4 ini, bisa mungkin kita sharing pengalaman, bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke rekan-rekan, itu saja yang bisa kami review di video kali ini. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli Leica Disto X4 ini, teman-teman bisa menghubungi kami ya. Betul. Nanti kontak dan link pembelian atau link spesifikasi lebih detail kami akan cantumkan di deskripsi. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai berjumpa di video kami yang lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.